Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan para siswa. Hari ini kita akan membahas di mapel pekerjaan teknik mesin, pekerjaan dasar teknik mesin, kompetensi dasar 3.1, memahami persyaratan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Kalau disingkat adalah K3L. Yang berikutnya adalah 4.1, melaksanakan keselamatan kerja dan lingkungan atau K3L. Keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat diperlukan terutama ketika kita berada di bengkel, di mana seluruh pekerjaan kita ini harus perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya adalah melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang berikutnya adalah menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Artinya, para pekerja bekerja sesuai dengan prosedur dan keselamatan kerja, sehingga bisa mengoptimalkan proses produksi. Fokus dari pelaksanaannya adalah yang pertama, pencegahan kesalahan kerja dan pencegahan penyakit akibat kerja. Kita lihat kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak disengaja atau tidak dikehendaki, sehingga mengacungkan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban manusia. Jadi bisa dibayangkan kalau kecelakaan kerja itu terjadi, maka banyak hal yang dirugikan. Kemudian penyakit akibat kerja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Nah, ini bisa menyangkut secara psikologis ya, dampak psikologis, penyakit yang tidak kelihatan tetapi sangat mengganggu di dalam proses produksi di industri. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang kecelakaan kerja ada 3 unsur. Yang pertama adalah tempat kerja, tenaga kerja, dan sumber bahaya. Jadi tenaga kerja, tempat kerja, dan sumber bahaya ini menjadi satu kesatuan yang di dalam bengkel selalu ada di situ. Maka kita perlu memperhatikan 3 unsur ini. Yang pertama, tempat kerja, adanya usaha di situ baik bersifat ekonomis maupun usaha sosial. Yang kedua, adanya tenaga kerja, jadi tenaga yang bekerja di dalamnya, baik yang paruh waktu maupun secara terus-menerus. Yang berikutnya adalah sumber bahaya. Kita lihat kalau di tempat kerja, kita lihat yang pertama kita bisa identifikasi bahayanya. Jadi sebelum mulai pekerjaan, kita perlu mengidentifikasi bahaya yang berpotensi di dalam pekerjaan itu. Kemudian ini bisa dilakukan bersama dengan safety department. Lalu semua temuan ini bisa didokumentasikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Kita lihat yang menentukan faktor resiko. Yang pertama adalah sifat pekerjaan, lalu lokasi kerjanya, kemudian potensi bahaya di tempat kerja, kemudian kualifikasi dari kontraktor, lalu lama pekerjaan, pengalaman, dan keahlian kontraktor sendiri. Kita lihat ya, analisis kecelakaan. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena untuk menemukan faktor penyebab utamanya dan menentukan tindakan pencegahan sehingga peristiwa kecelakaan itu tidak terjadi. Ada beberapa akibat kecelakaan. Jadi yang pertama dari manusia. Ini ada yang meninggal, luka berat maupun luka ringan. Kemudian ada kerugian material, bisa bangunan, peralatan atau mesin, bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi, dan kerugian waktu kerja. Jadi bisa dibayangkan akibat kecelakaan ini cukup banyak yang dirugikan. Yang berikutnya kita lihat sumber kecelakaan. Ini bisa dari mesin produksi, bisa penggerak mula atau pompa, kemudian bisa lift,
bisa pesawat angkat, conveyor, pesawat angkut, dan sebagainya, banyak sekali ya, mulai dari permukaan lantai kerja dan lain-lain. Ini semua bisa menjadi sumber dari kecelakaan. Lalu tipenya macam-macam, bisa kena benturan, terpukul, lalu jatuh ya, jatuh dari ketinggian yang sama maupun berbeda, tergelincir, terpapar ya, tersentuh aliran listrik dan lain-lain. Ini adalah tipe-tipe kecelakaan yang biasa terjadi di industri. Kemudian kondisi yang berbahaya. Ini disebabkan karena pengamanan yang tidak sempurna, lalu peralatan atau bahan yang tidak seharusnya, kemudian prosedur yang tidak aman, penerangan yang tidak sempurna, iklim kerja, kemudian pakaian ya, dan kejadian berbahaya lainnya. Ini yang menyebabkan kondisi berbahaya. Lalu tindakan yang seringkali terjadi yang menyebabkan kecelakaan adalah biasanya melakukan pekerjaan tanpa wewenang, bekerja dengan kecepatan berbahaya, tidak sesuai prosedur ya, posisi atau sikap tubuh tidak aman, kemudian mengganggu perhatian, mengalihkan perhatian, sembrono ya, atau bahkan banyak cerita di tempat kerja. Ini yang membuat tindakan berbahaya itu bisa terjadi. Kemudian pencegahannya ya bisa mulai dari peraturan ya, kita tegakkan, ada standarisasi, ada pengawasan, kemudian ada penelitian mulai dari teknik, medis, psikologi, statistik, kemudian ada pendidikan, pelatihan, persuasi, bisa juga diberikan asuransi ya, sehingga semuanya bisa diantisipasi dalam kecelakaan kerja. Di dalam kecelakaan kerja juga ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor manusia. Ini sangat dominan di lingkungan konstruksi. Kemudian faktor teknis. Ini juga banyak sekali terjadi hal teknis seperti penggunaan peralatan ya, kemudian alat berat, pengangkutan dan sebagainya. Kemudian faktor-faktor ini bisa dicegah. Kalau manusia, kita bisa memilih tenaga kerja yang bagus. Kemudian sebelum bekerja diberi pelatihan. Setelah itu di dalam pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Kemudian kalau faktor teknis bisa dilakukan dengan perencanaan yang baik, pemeliharaan dan perawatan peralatan di tempat kerja. Kemudian ada pengawasan dan pengujian. Dan bisa juga diterapkan sistem manajemen mutu. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ada sentralisasi kebijakan dan desentralisasi pelaksanaan pengangkatan ahli K3. Dan secara teknis itu dilakukan oleh industri sampai pemberdayaan pekerja dan pengusaha. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 pasal 3 itu ada syarat-syarat K3, kecelakaan kerja. Nah, ini adalah untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Mencegah, mengurangi, memadamkan kebakaran, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi APD diri pada pekerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya dan seterusnya. Jadi syarat-syarat K3 ini menjadi warna di mana kita sebelum memulai pekerjaan. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang K3. Pastikan Anda semua nanti ketika tatap muka bisa betul-betul memperhatikan keselamatan kerja ini supaya kita semua bisa selamat di dalam bekerja. Saya kira demikian, saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.